Nah, akhirnya saya nelpon ke orang tua, gimana sih nih adek? Kondisi saya udah kesel dong. Saya tendang lah tuh pintu garasi. Ditendang balik dong. Tendang balik dari dalam. Kan pintu pagar garasi itu ada pintu lagi yang ke arah ruang TV. Nah, kita buka, kuntilanak dong di dapur. Pada saat itu kan saya lagi ngumpul adik-adik sama kakak-kakaknya malah pade-pade. Iya, baru meninggal kakek ya. Iya, baru meninggal kakek. Nah, tiba-tiba di saat kita sedang asik ngobrol, kursi yang ada di dekat kita yang biasa dia gunakan itu goyang sendiri. Katanya, itu ada yang nyanyi onse, ini. Halo teman-teman, malam ini ada cerita horor nih dari seseorang yang tinggal di rumah keluarga besarnya di daerah Pamulang. Jadi dia bersama anggota keluarganya yang lain nih ngalamin kejadian horor yang panjang banget nih dari tahun 95 sampai 2018 terakhir, dan akhirnya rumah itu dijual ya. Saking horornya. Tapi sebelumnya kenal dulu sama orang di sebelah gue, udah ada Kak Diana. Halo Kak. Halo. Halo. Pamulang ya, rumah Pamulang. Ada lagi nih cerita dari rumah Pamulang, dan pastinya ceritanya serem juga ya kan. Kak Dian, thank you ya Kak udah datang ke sini jauh-jauh ke Bekasi nih buat nyeritain ini. Kejadian bener tahun 95 ya? Betul. Itu rumah keluarga besar. Berarti dari kakek, uyut gimana ya? Dari kakek. Dari kakek. Iya. Yang tinggal itu gimana? Rumah keluarga besar tuh yang tinggal berarti bisa 2 kepala keluarga apa gimana? Itu 3 kepala keluarga. Wow, tinggal situ. Iya. Rumahnya gede berarti ya? Gede. Ada berapa kamar? 6 6 kamar, 3 kamar mandi, 1 ruang makan, 2 taman belakang, taman samping. Oke, 2 lantai gitu Iya, ya. Ada 2 tamannya lantai. ya. Ada Gede. tamannya. Oke, tinggal rame-rame di situ. Rame-rame pun ngalamin horor nih. Ngalamin horor. Gimana cuman satu keluarga Betul. ya di situ. Oke, sampai akhirnya putusin buat dijual. Kan pada akhirnya rumah itu dijual. Kenapa nih? Maksudnya kenapa waktu itu sampai akhirnya kok udahlah jual aja nih rumahnya? Kenapa? Apa emang karena mau pindah aja, apa emang karena gangguan horornya ini udah nggak jelas bagaimana? Lebih ke pindah aja sih, karena kan yang punyanya kan udah nggak ada. Gitu kan, ibarat kata yang punyanya nggak ada ya udah dijual aja. Yang punyanya di siapa? Kakek nenek. Oh, udah meninggal. Udah meninggal. Kakek nenek udah meninggal. Meninggal jadi di situ juga. Meninggal di situ. Jadi yang meninggal di situ tuh 3 orang. Kakek, nenek, sama adanya mama. Jadi om. Oh. Gitu. Meninggalnya di situ. Iya. Di situ semua. Jadi kan kita Iya. kebayang. Banyak ini ya, memori-memori yang nggak enak ya. Iya. Namanya keluarga udah sering ketemu. Iya. Jadi enak nggak enak pasti kan adalah kenangannya, memorinya. Oh iya, dan katanya ada beberapa malam itu sehabis meninggalnya kakek itu lagi horor-horornya. Iya. Oke, itu nanti diceritain Kak detailnya gimana, karena ini ceritanya bakal panjang banget, dan yang diceritain ini yang serem-serem aja nih. Sebenarnya banyak banget ceritanya ya. Iya, banyak banget. Dan semoga nanti adik-adiknya Kak Dian juga mau cerita menurut POV-nya masing-masing, karena kan masing-masing banyak ngalamin juga nih di rumah ini, nggak cuma Kak Dian aja. Betul. Oke. Nanti diceritain detail gimana Kak. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Kak Dian, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan guys, sebelum masuk ke cerita, ada info menarik nih buat sahabat lonceng yang tinggal di Bandung dan sekitarnya. Kenapa? Karena di bulan Februari nanti ini kita bakal roadcast ke Bandung lagi. Jadi buat teman-teman yang punya cerita horor dan udah dipendem-pendem lama tapi belum ada kesempatan buat cerita, ayo deh kita cerita bareng di Bandung nanti. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Nah, di bawah video ini tuh ada deskripsi. Tinggal kalian klik link yang ada di kirim cerita kamu. Lalu klik daftar jadi narsum.
Nah, abis itu otomatis langsung nyambung ke WA tim kita. Jadi nggak pakai ribet-ribet lagi ya. Atau buat yang sering main Instagram, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. So, buat teman-teman yang tinggal di Sumedang, Majalengka, Ciwidey, Garut, Tasik, pokoknya yang masih kejangkau lah buat ke Bandung. Ayo, kirim cerita kalian dan cerita bareng sama kita di Bandung bulan Februari 2026 nanti. Sampai ketemu di Bandung ya. Kak Dian, langsung kita mulai ya ceritanya. Iya. Ceritanya awal mulanya kan saya tinggal di rumah di kawasan Tangerang Selatan ya. Itu posisi itu memang itu rumah keluarga, bukan satu keluarga ya, hitungannya rumah keluarga besar lah. Oke. Karena saya tinggal ikut sama nenek kakek gitu kan. Nah posisi di situ ada nenek, ada kakek, ada kakaknya mama tuh 2 orang. Sama termasuk keluarga saya lah ibaratnya. Nah singkat cerita tuh pada saat saya zamannya SMA itu kurang lebih tahun 2005-2006. Kan saya pulang sekolah, biasa kan langsung kamar, kan kebetulan ada di kamar atas. Nah saya ke kamar atas sama-sama rame-rame tuh sama teman-teman biasa. Awalnya sih kita memang nggak ada niat kayak yang creepy gimana gitu, nggak, maksudnya biasa kan ada nonton film horor atau apa. Nggak ada suges apa-apa ya? Nggak ada suges apa-apa, terus ibarat kata nonton film horor lah namanya. Bocah kan senangnya kan nonton horor yuk, atau enggak drama Korea kan gitu, nggak ada kepikiran buat kesana kan. Nah singkat cerita udah selesai nonton, udah selesai sambil ngemil apa segala macem, kita ngaca tuh. Ngaca kan posisi rumah itu kan kondisinya kan 2 lantai. Kondisi rumah itu 2 lantai, di atas kamar 3, di bawah kamar 3. Kita rame berlima kita joget-joget tuh biasa, namanya ABG di atas. Oke. Di atas, posisi di atas, joget-joget segala macem. Terus kita sambil foto-foto apa segala macem gitu kan, depan kamera sambil gaya-gaya lah, namanya anak SMA cental-centil gimana kan gitu. Itu teman-teman ada Lia, ada Wati ibaratnya, terus ada Tati, terus ada siapa satu lagi Rini, sama si Vera tuh waktu itu. Nah kita udah selesai joget-joget, kita lihat tuh video kita nih, ih bagus ya ini gitu. Yang ini nih kayaknya bagus, yang ini jelek nih kita buang aja gitu kan. Nggak lama si Lia datang dari bawah gitu. Kita kaget dong, katanya, loh kita sambil nengok bareng-bareng kan katanya. Lah, itu udah kenapa sih katanya gitu, kata si Lia katanya. Lalu dari mana? Katanya, kita nanya nih rame-rame, dari mana lu? Dari toilet lah, kan udah izin ke toilet tadi sama lu pada katanya gitu. Kan gue izin dulu nih ke toilet nih gitu kan. Lah tapi ini ada mukanya katanya gitu kan. Nah terus kalau misalkan lu di bawah, yang ini siapa? Kan begitu kan. Kita langsung nanya kan. Ya nggak tahu katanya, serius katanya. Ih demi Allah ini udah gini kita udah nunjukin nih gitu kan. Dia nggak ngerasa ikut foto berarti? Nggak ngerasa ikut foto karena posisinya memang dia dari bawah, dari toilet. Nah udah tuh kita akhirnya balik normal. Singkat cerita pasti pada saat di rumah itu juga, ya kan, itu kondisi jam malam. Itu kurang lebih beberapa hari kemudian malam, kita nih satu keluarga, kayak saya, orang tua saya nih, sama adik-adik saya mau tidur. Itu mau tidur di kamar atas. Sekitar jam kurang lebih kayak jam 10-an, jam setengah 11 deh. Itu tiba-tiba tuh ada suara tapak kaki kayak baris berbaris. Di mana? Di tangga. Jadi dari atas kayak gini-gini. Oke. Gitu, tapak kaki gitu kan. Nah kita pikir, itu dengar suara nggak gitu kan? Nanya, Pak dengar suara nggak Pak? Enggak, katanya gitu. Mungkin dengar tapi takut, mungkin anaknya takut apa gimana, jadi enggak dengar katanya gitu kan. Ternyata saya nanya lagi sama adik saya, dengar Mbak katanya gitu kan. Mulai lagi tuh tapak kaki lagi tuh, latihan baris berbaris gitu. Soalnya saya pikirnya itu kan kakek saya kan kadang suka naik ke atas. Biasa namanya usia udah 90-an kan suka lupa
gitu kan, paling suka naik ke atas, kadang suka ngecek apa gitu kan. Ternyata posisinya tuh bukan dia gitu. Pas dicek nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali tuh. Di rumah itu ada siapa aja tadi? Ada Di rumah ada mama, papa, sama adik-adik di atas tuh. satu kamar. Satu tidur. kamar kita. Yang di bawah siapa aja? Yang di bawah itu ada pade, pade 2, pade 1 suami istri, sama yang pade doang sendiri tidur di bawah. Oke. Sama kamar kakek. Kakek ada? Ada, di bawah tuh kan ada 3 kamar. Nah kita pada di atas nih, bagian kita di atas. Yang dengar di kita doang, yang di atas. Pas dicek nggak ada siapa-siapa? Pas dicek nggak ada siapa-siapa, itu 3 kali. Itu kejadiannya itu 3 kali berturut-turut. Masalahnya setiap di atas jam 10. Nah itu 3 kali berturut-turut tuh, kayak gitu. Nah kejadiannya lagi pada saat almarhum kakek nggak ada nih. Setelah itu kan, karena sering banyak kejadian horor di situ, sering nampakin gitu kan di rumah itu gitu. Memang kondisinya rumahnya sebenarnya rumah baru ya, bangunan baru, cuman kawasannya aja memang kiri kanan tuh ibaratnya kanannya masih ada kebun-kebun lah gitu. Namanya apa, di komplek tapi developer kan masih ada tanah-tanah kosong yang belum dibangun gitu kan. Nah singkat cerita, beberapa hari kemudian, nggak beberapa hari, sebulanan lah, sebulan 2 bulan, almarhum kakek nggak ada. Meninggal karena sakit tua kan. Oke. Sakit tua. Nah itu makin mencekam di rumah itu. Setelah berapa hari kepergian kakek? Kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu. Wow. Itu makin mencekam kan. Ibaratnya tuh kita ngerasa kayak almarhum kakek tuh masih di situ. Ibaratnya nih masih di rumah itu. Jadi posisinya gini. Nah, kondisi kursi itu kan biasanya kan ada kursi yang kayak buat senderan kakek-kakek tuh, yang ada bisa ditekukin, bisa diselonjorin, kayak gitu. Pada saat itu kan saya lagi ngumpul adik-adik sama kakak-kakaknya mama lah, pade-pade. Iya, baru meninggal kakek ya. Iya, baru meninggal kakek. Kita ngobrol-ngobrol, ibarat kata kenangan-kenangan lah istilahnya. Ngobrol-ngobrol masalah kenangan-kenangan di situ. Kondisinya seperti apa, pada saat marahnya dia seperti apa, terus lucunya dia seperti apa gitu. Nah, tiba-tiba di saat kita sedang asik ngobrol, kursi yang ada di dekat kita yang biasa dia gunakan itu goyang sendiri, berderit. Jadi kayak kita tuh kayak selonjor bangun gitu, kayak gitu. Jadi kondisinya bener-bener kita kaget dong, langsung apa tuh gitu. Itu kita lanjutin ngobrol nih, mungkin ini kali kucing gitu kan pikirnya, karena kita nggak ada pikiran ke sana nih, pikiran masih kita karena kondisi masih berkabung saat itu kan, jadi nggak ada kepikiran untuk yang negatif apa, nggak ada sama sekali. Nah setelah itu masih tuh begitu tuh, terus akhirnya kita ngomong, ya udah kalau misalkan memang nggak mau diomongin nggak apa-apa, kita kan cuman kangen aja, udah tuh gitu, baru diem. Itu percaya nggak percaya, tapi itu kita ngalamin semuanya real gitu kan, nyata gitu. Nah udah selesai, udah itu nggak sampai di situ gitu. Nah, pada saat besokannya kita sholat bareng lah di ruang tengah. Oke. Di ruang tengah yang ada kamar kakek almarhum, kamar mandi posisinya, terus kamar kecil yang ada pade, sama satu lagi tuh yang kamar pade satunya lagi. Nah, kita sholat ngadep ke kamar kakek. Oh, emang kiblatnya ke sana. Kiblatnya ke sana. Pintu kakek itu kondisinya dikunci. Dikunci, pintu kakek itu kondisinya dikunci. Kita sholat, kita ambil wudhu, supaya kita ibaratnya tuh gini. Jadi kalau seandainya kan kita pada takut nih sebenarnya, karena kondisinya udah gelap kan, itu lampu, cuman setiap dinyalain tuh lampu mati mulu soalnya. Lampu kamar kakek. Habis dinyalain mati lagi. Mati lagi, nyalain mati lagi. Makanya kita kunci. Oke. Makanya kita kunci itu, ya kan? Udah, akhirnya kita kunci, anteng tuh kita tenang. Akhirnya kita ngambil wudhu nih semua ganti-gantian. Sholat apa nih? Sholat maghrib. Maghrib ya? Maghrib. Kondisinya kita habis ajan maghrib. Ajan maghrib. Jadi sebelum maghrib itu, pintu kamar kakek tuh memang selalu kita nyalain. Kita nyalain, tapi mati nyala. Akhirnya kita kunci. Kita takut juga, karena posisi kita cuma berlima saat itu. Siapa aja? Cuman ada adik saya,
Terus dulu masih ada teman saya. Jadi hitungannya berlima, adik saya 2 orang. Terus temennya adik saya 1. Terus saya sama teman saya berlima. Yang imamin adik saya, yang cowok. Nah, udah tuh posisi kita ngambil wudhu dulu tuh awalnya sebelum sholat. Ambil wudhu dulu selesai, kita siap gelar sajadah. Nggak lama, pintu kebuka. Pintu kamar kebuka dengan sendirinya. Set, dah. Itu kita baru mau mulai sholat, belum sholat. Oke. Belum sholat, baru mau mulai sholat. Nah, nggak lama kita kunci lagi dong. Iya. Kita kunci lagi kan. Mungkin angin. Udah, kita kunci, kita masukin, cantelin, kita gembok. Nggak digembok sih, cuma dicantelin gembok aja. Kondisinya nggak bisa dibuka kan. Nah, udah. Kita sholat tuh. Udah tenang nih, kita aja sholat gitu kan. Ayo sholat. Karena posisi cuma berlima. Jujur, itu rumah terlalu luas. Kita cuma berlima dengan kondisi nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang. Kemana? Kondisi yang pertama itu lagi ke rumah kakaknya. Dari kakak ipar adik yang perempuan. Yang satunya lagi pergi kemana kita nggak tahu. Orang tua saya juga nggak ada pada saat itu. Jadi cuma anak-anak aja lah. Gitu, ibaratnya saya itu kondisinya baru lulus SMA. Kita takut dong, namanya kita masih bocah, cuman berlima, ada adik saya masih SMP, 1 SD, gitu kan. Jadi kita takut tuh bareng-bareng. Kita mau sholat, pintu kebuka lagi. Kita abaikan tuh, kita dengar bunyi set, kita dengar. Itu benar-benar kebuka. Kita lanjut sholat tuh, kita masih fokus sampai pas hatayat pertama, ada kucing masuk tuh. Kucing masuk. Dan setelah kita bangun lagi, ibarat kata mau yang terakhir kita sholat tuh kan 3 rakaat kan. Yang terakhir kita bangun lagi sholat, Allahu Akbar. Udah tuh, sampai selesai. Itu pintu kondisi kebuka, lampu gelap. Perasaan nih tadi pintu udah ditutup, masalahnya kok bisa kebuka lagi gitu kan. Karena nggak ada orang, kita cuma berlima, siapa yang buka. Posisinya imamnya, saya paling belakang, cewek sendiri kan. Yang lainnya kan cowok-cowok semua tuh. Udah berlima, udah pintu kebuka, kita nyari kucing, nggak ada dong kucingnya. Wow. Kucingnya nggak ada. Sampai akhirnya, itu tadi siapa ya? Gitu kan kita mikir kan. Masalahnya biasanya kan kalau kondisi pintu kebuka nggak mungkin ada angin kan. Angin nggak mungkin kebuka dong. Kalau angin nggak mungkin bisa buka kan. Nah kita juga kaget. Itu siapa ya? Akhirnya tuh kita kabur. Keluar. Rumah kita tinggal. Nah, singkat cerita, malamnya, besok malamnya, posisi kakaknya mama saya lagi jemur di belakang. Karena kan dari ruang tengah nih, ada pintu untuk ke ruang makan. Sama ke tempat cuci, jemur. Akhirnya jemur tuh, tante saya. Jemur, udah selesai jemur, dia ngelihat kuntilanak. Terbang lagi pas jemur. Dia masih anteng, karena cuma ngeliat dong, pikirnya dia cuman bayangan putih. Ya kan, pikirnya bayangan putih doang, santai aja, masih jemur gitu, masih anteng. Terus nggak lama, udah jemur selesai, nggak lama diketawain. Kayak, hihihi gitu, ketawa gitu. Nggak lama ada lagi tuh, jadi 2. Jadi dia bener-bener posisinya tuh terbang, udah gitu, di atas kepala. Itu real banget, itu di atas kepala dia terbang gitu pas kondisi lagi jemur. Nah tiba-tiba kita yang, karena dia teriak, kita yang di ruang tengah, itu posisi jam 11 malam, kita belum pada tidur kan, kita di ruang tengah, kita ibarat kata lari, dia udah nyamperin ngos-ngosan. Kenapa? Tadi ada kuntilanak 2 orang katanya begitu. Mana ada setan 2 orang, kita pikir enggak beneran katanya, demi Allah orang ngeliat sendiri katanya gitu. Tapi dia belaga santai aja karena dia pikir enggak lanjut jemur aja, enggak ada apa-apa. Udah tuh akhirnya kabur juga gitu kan. Enggak sampai di situ. Setelah itu adik saya nih jelang kurang lebih beberapa bulan kemudian deh, habis makan kondisinya dia nyuci piring. Dia sendiri nih nyuci piring ke dapur. Tapi di rumah itu nggak ada siapa-siapa? Di rumah itu cuma ada saya doang. Oh, berdua doang. Nah, kita ibarat kata saya di ruang tengah, dia di dapur habis makan. Dia tiba-tiba lari. Saya bilang, "Kamu kenapa?" "Enggak, awalnya tuh dengar itu enggak Mbak, dengar suara kuntilanak," katanya pertamanya.
Dia masih nyuci piring, santai, nggak ada apa-apa. Masih tuh nyuci piring dia, masih santai, masih tenang, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba, hihihi, gitu. Nah, udah selesai di situ, kita pikir cuman ganggu kita aja nih. Ternyata tiba-tiba tuh ada yang security besokannya cerita. Saya kemarin ngeliat kuntilanak Bu di atas rumah, kayak begitu. Nah, kita pikir, jangan-jangan kuntilanak yang kemarin kali Mbak, katanya gitu. Kata adik saya kan kondisinya pas pada saat besoknya dia libur. Nah, nggak sampai di situ, tiba-tiba hari Minggu berikutnya kondisinya dia pergi lagi ke Bogor, ya kan? Dia kondisi adik saya yang satu ke Bogor untuk lanjutin daftar mau kuliah, ibaratnya di Bogor. Nah, saya ditinggal nih berdua nih sama adik saya yang bontot. Saya ditinggal, orang tua nggak ada. Posisi itu di rumah kosong. Saya pulang kuliah sambil kerja itu sekitar jam 10-an. Ya, anggaplah kita kerja sambil pulang kuliahnya main gitu kan. Jam 10-an, kondisi rumah gelap. Ada saya tuh lupa nyalain lampu. Nah, tumbenan banget pada saat itu security nggak ada. Di gang nggak ada orang sama sekali, yang biasanya paling nggak ada security ada, biasanya masih ada orang yang ngobrol di teras biasanya. Itu bener-bener nggak ada sama sekali. Itu kejadiannya hari Minggu. Hari Minggu jam 10. Udah sepi tuh ya? Udah sepi. Biasanya itu nggak sesepi itu. Saya takut, karena takutnya itu tuh udah capek, udah kesel, udah pengen buang air kecil ibarat kata, mau numpang kemana. Mau jalan ke tetangga, udah pada tidur, udah pada digembok pagarnya. Iya, jam 10 nggak enak ya? Iya, jam 10 nggak enak kan? Karena saya udah pengen buang air kecil, saya beraniin diri bener-bener kosong. Nah, itu juga digembok juga. Saya panggil-panggil juga nggak ada. Nah, akhirnya saya nelpon ke orang tua. Gimana sih nih adek? Gitu kan. Udah maksudnya di rumah kosong, nggak ada orang sama sekali. Tolong dong, maksudnya kalau misalkan itu kabarin, ada nggak nomor telepon yang bisa dihubungin? Saya bilang gitu nelpon ke orang tua. Kondisi saya udah kesel dong. Saya tendang lah tuh pintu garasi. Ditendang balik dong. Tendang balik dari dalam. Kayak benda jatuh kardus gitu. Dibantingin semua gitu kan. Udah nggak selesai sampai di situ. Yang di ruang tamu ditendang balik lagi tuh pintu. Makin asli di situ tuh bener-bener udah makin pengen buang air kecil itu, udah nggak tahan banget, nggak ada orang sama sekali, udah kesel, udah ketakutan, udah marah, udah capek, udah campur aduk tuh, udah sama sekali, udah bener-bener ketakutan sampai saya nelpon orang tua lagi. Nah ini gimana nih di rumah, takut banget nih, masalahnya ini rumah nggak ada yang dinyalain sama sekali, kondisi mati semua lampu gitu kan. Kita udah ketakutan sama sekali gitu, pikirnya astagfirullahaladzim, udah ibaratnya kesel-kesel kita masih bisa istighfar ya, karena saking takutnya kan. Nah, udah selesai, nggak lama ada saya datang tuh jam 10, jam setengah 11, hampir jam 11 lah, 11 kurang. Akhirnya saya ngoceh-ngoceh sama adik saya kan, gimana sih pulang lama banget gitu kan. Kan kalau misalkan emang mau pergi, dinyalain dong lampu, kan tahu sendiri tuh. Di sini tuh lihat tuh nggak ada orang sama sekali, security nggak ada, pos security mati. Lampu jalan yang di samping rumah mati, cuman ada lampu jalan yang blok yang ke arah sana yang nyala gitu kan. Saya buka pintu garasi. Assalamualaikum dong, assalamualaikum. Nggak ada kardus yang jatuh, sama sekali bersih nggak ada. Dilalah, kan pintu pagar garasi itu ada pintu lagi yang ke arah ruang TV. Nah kita buka, kuntilanak dong di dapur. Kuntilanak di dapur posisinya tuh udah begini. Saya pikir saya doang yang lihat. Ada saya lihat. Tadi kita tadinya udah nunduk nih, buka sepatu. Dek, makan yuk, kayaknya lapar deh malam. Udah selesai tuh. Pas kita nengok, astagfirullahaladzim. Nggak jadi makan deh. Udah ketakutan kita. Nggak jadi makan deh, udah. Gitu. Dek, mau makan nggak? Nggak jadi mbak, ayo masuk aja ke kamar katanya. Udah tuh. Udah selesai, tuh kebetulan masih siaran lagi begini. Kita masuk, selesai, saya nggak jadi mandi. Masuk kamar mandi, cuman cuci muka, ganti baju, udah selesai. Tidur yuk, tidur. Masuk kamar yang tengah tuh.
posisi itu rumah udah kosong, cuman kita berdua. Dengan kondisi kamar atas udah kosong gelap, nggak pernah dinyalain lampu karena lampu mati mulu, posisi dapur gelap, makanya kelihatan deh tuh. Itu sekitar jam 11:30. Udah sampai bersih-bersih lah segala macam tembaknya udah. Ada yang nyapu dong di pohon mangga, kan kondisinya rumah teras, terus kamar itu kan ada deket ke taman. Tamannya itu ada pohon mangga, ada buat saung-saung dudukan gitulah taman. Gitu kan. Ada yang nyapu dong. Sekitar jam 11:30, jam 12. Suara nyapu sapu lidi ya? Sapu lidi. Srek Gitu. Astagfirullahaladzim, apa lagi? Ini udah mikir, ini apa lagi sih ya Allah. Dek dengar nggak Dek? Iya Mbak dengar. Kabur aja yuk. Gitu udah jam 11:30, udah bener-bener nggak bisa tidur sama sekali. Sama-sama nggak bisa tidur. Udah selesai nyapu. Ini nyapu lama banget ya. Kelar-kelar gitu. Jadi kita menghibur diri tuh sambil ketawa sendiri. Padahal udah ketakutan. Pintu kamar udah ditutup gitu kan. Tuh lama banget tuh, lumayan dari jam 11:30 tuh sampai jam 12 lewat, hampir 12:30. Udah tuh kita udah tenang, yang di taman dekat pohon mangga, kita tidur lah nih. Baru mau merem, ada yang nyuci dong, kamar mandi. Nyuci, sek. Dek, dengar nggak ada yang nyuci? Iya, aduh ya Allah, kapan istirahatnya gitu. Itu di hari yang sama tuh, hari Minggu dari jam 10 sampai jam 12:30 tuh. Itu belum nggak bisa tidur kita. Ih, parah banget ya, satu malam itu ya. Iya, nih nyuci, srek. Terus kabur yuk, mau kabur kemana Mbak? Udah jam segini. Iya sih, tapi nggak bisa tidur. Bener-bener nggak bisa tidur udah selesai. Ada kali kurang lebih 15 menitan tuh dia nyuci, ngosrek ini, peres gimana. Iya, aku merinding sendiri. Peres, sampai diperes tuh bajunya, dengar suara baju peres, nyuci lagi. Udah selesai, tapi kita pikir udah selesai tuh, nggak ada gangguan lagi. Dia mandi dong. Aduh, ya Allah, kita itu hampir sampai jam 1:30 tuh kita nggak tidur, mata udah kayak zombie kali. Gitu udah, Dek denger nggak? Iya Mbak, aduh gimana ya, Adek besok sekolah. Sama Mbak ini juga besok kerja nih, gimana nih, katanya udah 1:30 lagi, mana mata udah ngantuk banget kan, tapi nggak bisa tidur. Mandi jebur pakai gayung, set gitu. Sampai kita bilang, ya Allah nih lama banget lagi, ya Allah nih kapan kelarnya sih. Kita habis nyuci dia mandi gitu. Jadi kayak kita biasa ngelakuin sehari-hari aktivitas kan saja. Gerah tuh, karena habis nyuci mandi dia, bener kan? Aduh iya, makanya itu bener-bener tuh udah creepy banget, udah nggak bisa mikir tuh. Akhirnya udah nggak bisa mikir, udah pengen keluar dari rumah itu aja udah pengen keluar dari rumah itu, udah nggak mau lagi berkata tinggal di situ dengan kondisi cuman berdua gitu, udah nggak mau sama sekali kan, karena mandinya tuh lumayan lama, sampai jam 2 kita melek begini nih, ya Allah. Mandinya itu lama. Waduh. Jebur, bener-bener ngambil air gimana sih, ngambil air gayung, jebur gitu, nggak lama. Akhirnya kita beraniin ngoceh nih, udah apa mau tidur. Nggak usah aktivitas malam kali, gantian gitu. Akhirnya kita ngoceh sendiri tuh, jadi kayak orang udah ketakutan, tapi kita coba beraniin diri kan. Baru tuh tidur tuh, anteng tuh, nggak ada gangguan lagi kan. Nah besokannya beberapa hari setelah itu, adik-adik saya main nih sama teman-teman ceweknya nih. Ini udah malam itu udah selesai ya? Malam itu udah selesai. Dicek nggak paginya? Dicek paginya nggak ada apa-apa. Cucian nggak ada? Nggak ada. Air? Bekas ember? Nggak ada sama sekali ember. Kondisi itu bersih, kamar mandi bersih, embernya bersih, nggak ada, cucian nggak ada, sapu pun juga ibarat kata daun-daun masih seperti sama. Lah, seperti pagi yang kita tinggalin. Lah dia nyapu apaan tadi? Nggak ngerti sama sekali. Terus tuh. Bener-bener itu malam yang bener-bener takutnya tuh takut banget ya. Ya kan malam itu dia sisiran. Tuh dia habis makan kali. Habis makan kali itu dia. dia. Kan sisiran. Iya sisiran. Apain lagi nih gue ya? Masih berantakan halaman. Nyapu. Habis nyapu dan nyuci. Baju gue belum dicuci nih. Apek kata dia. Mana panjang kan tuh gaun. Habis nyuci. Dia mandi dong. Gerah. Habis itu selesai. Itu sampai jam 2. Itu real. Itu karena diocehin. Coba nggak diocehin? Ya, ngapain lagi kira-kira dia? Ya kita nggak biasanya ngerti. biasanya enggak. Kalau nggak diocehin nih, biasanya
Abis capek-capek nyuci baju, selesai mandi, ngapain? Biasanya dia sisiran. Tidur. Oh tidur. Istirahat, masuk kamar. Untung diocehin. Coba kalau diocehin, masuk kamar dia. itu benar-benar pertama kali ngeliat kuntilanak sejelas itu. Akhirnya singkat cerita itu hari udah selesai. Akhirnya itu posisi hari Senin kan. Nah, seminggu itu tuh ibarat kita masih anteng tuh. Aman tuh, sampai hari Jumat lah. Kita lanjut nih di proses ibarat kata seminggu aman lah, 5 hari ke depan tuh aman. Besokannya hari Seninnya rencana adik-adik pada bawa temen perempuannya nih main lah. Kita main nih, kumpul nih berlima. Kita berlima doang nih. Kita berlima, tiba-tiba kita lagi anteng pada asik main game, masih main HP masing-masing. Itu posisinya satu di teras, satu di ruang tengah, satu di ruang tamu. Oke. Yang duanya lagi ibarat kata lagi di kamar mandi apa di mana gitu kan pada saat itu. Nah nggak lama kita ngumpul nih, ayolah main masing-masing amat kayak lagi musuhan kan gitu kan. Akhirnya bareng-bareng tuh ngumpul di ruang tamu berlima nih. Tiba-tiba keran air kamar mandi nyala dong. Kita belum ada ke kamar mandi, kita matiin lagi. Oh mungkin lupa nutup kali, terus kita matiin, dia nyala lagi. Dia nyala lagi tuh. Itu posisi siang, cuman berlima, kondisi sepi. Air mati sampai 3 kali. Nggak lama, temen cewek adik kita yang satu kesurupan. Abis itu keran mati 3 kali, kesurupan, ngomongnya bahasa Sunda. Dengan dia bilang, tempat saya sudah di sini. Gitu, kita kan juga, aduh, kita mau manggil siapa? Masalahnya di luar nggak ada orang, mau ke dalam juga takutnya ntar kondisi pada sepi banget kan jalan. Kita juga yang satu nggak bisa ditinggal, katanya gitu kan. Udah kesurupan satu, yang satu ikutan dong kesurupan. Iya. Dua-duanya dong. Yang satu kesurupan bahasa Sunda, yang satu tuh. Nggak lama ada yang datang dong tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam gitu. Kenapa ya? Nggak ada apa-apa. Kita juga mau ngasih tahu kan juga masih agak-agak takut ya. Takutnya nih memang orang itu udah tahu kalau rumah itu serem gitu kan. Cuma kan kita nggak mau sampai menegaskan itu kan. Nah, akhirnya anak kecil yang ngomong, Mama pulang nih, katanya. Emang kenapa, Dek? Itu ada kepala buntu. Aduh. Anak kecil, lak-lakannya enak banget ya. Udah tuh, nggak lama pulang. Terus akhirnya mungkin cerita kali, kita nggak tahu ada yang datang lah. Disadarin itu. Oh, ada yang datang juga akhirnya tetangga. Ada yang datang, ibarat kata yang kayak Pak Ustadz lah gitu, diobatin, sembuh. Oke. Cuman posisi lemas. Ternyata memang itu sampai malam. Kesurupan sampai malam. Wah. Sampai malam terus-terusan. Jadi hilang, umat lagi gini aja yang satu. Tapi yang ngomong Sunda emang orang Sunda? Enggak, orang Palembang. Melenceng nih, alirannya nih. Itu asli Palembang. Nggak ngerti Sunda ya? Nggak ngerti Sunda. Yang satu asli Palembang, yang satu asli Padang. Nggak ada orang Sundanya di situ. Ngomong Sunda lancar bener? Ngomong Sunda lancar bener. Waduh. Itu satu malam itu bener-bener horor banget. Akhirnya mereka nggak ada yang pulang tuh. Karena kita inepin dulu, baru besoknya kita suruh pulang. Jadi kita izin sama orang tuanya. Masa kan kita nggak mungkin pulang memulangkan dengan kondisi mereka seperti itu. Mau nggak mau kan kita izin sama orang tuanya kan, gitu. Singkat cerita, udah selesai yang di hari itu. Ternyata kan rumah itu akhirnya kita jual dong. Oh, keluarga jual rumah. Jual rumah itu dong. Jual rumah itu. Nah, sebelum rumah itu dijual, ada maling masuk. Ceritanya ada maling masuk. Udah kosong berarti nih rumah? Posisi belum kosong, masih ada kita yang nempatin. Oke. Baru mau dijual masih ada tuh. Kadian juga tuh. Masih ada. Nah, posisinya dia masuk, nggak tahu lewat mana. Dia mabok di situ muter-muter doang. Udah masuk ke dalam rumah nih? Udah masuk dalam rumah. Dia cuma muter-muter doang. Kadian lagi di mana? Di kamar waktu itu? Di kamar, karena kita nggak dengar sama sekali ada orang masuk. Oke. Pagi-paginya pas dicek ada orang maling masuk ternyata. Terus malingnya bilang, saya udah nyerah nih keluar dari rumah ini, nggak bisa keluar. Gitu. Sampai posisi gimana sih, kayak maling udah capek lemes gitu, nggak dapat hasil, udah gini doang.
kamu maling nggak? Karena kita bawa ke pos security. Pos security ini maling, katanya. Iya, saya nggak bisa maling di rumah itu, katanya, muter-muter doang, katanya begitu. Padahal dia masuk dari tempat sampah. Jadi tempat sampah itu kan memang ada yang pembukaan tuh. Tempat sampah kan nembusnya ke tempat jemuran. Jemuran ada pintu lagi kan. Oh, dia masuk lewat situ. Lewat situ. Panjat. Lewat bawah malah, bukan manjat dari atas, lewat bawah, lewat kolong. Oh iya. Kolong tong sampah. Iya. Yang biasa kan di komplek-komplek kan ada kan kolong tong sampah yang cuman dibuka begini kan bisa masuk lewat situ. Gitu. Jadi ketangkep pagi-paginya, barulah kita bawa ke pos security. Dia di ruang makan situ. Gitu. Apes banget lu ketemu kuntilanak lagi nyisir deh. Bener-bener tuh serem banget. Nah, terus udah gitu, singkat cerita, akhirnya keluarga sepakat rumah itu mau dijual. Oke. Rumah keluarga besar nih. Rumah keluarga besar. Dengan posisi, ibarat kata, luasnya sudah luas banget kan. Berapa meter situ total? 286. Itu nggak laku-laku. Oh iya? Nggak laku-laku. Tahun berapa? Itu rumah dijual kalau nggak salah itu belum lama. 2020-an kalau nggak salah. 2020 Pas pandemi. COVID deh. Pandemi, Pandemi dijual. iya. Akhirnya. Akhirnya. Jual berapa waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah 1 M berapa gitu. Oh iya. Posisi saat itu ya. Kita juga nggak tahu karena rumah keluarga kan. Gitu. Nah, setelah itu, sebelum rumah itu laku aja, kita masih nempatin rumah itu tuh. Dengan kondisi barang-barang kita udah pindahin. Oh. Jadi tinggal sisa-sisanya aja. Kalian pindah kemana waktu itu? Waktu itu kita pindah ke Cijantung. Akhirnya selesai, kita ibaratnya kita pindah-pindahin barang dulu, tapi orangnya belum. Gitu, sambil nungguin rumah itu sampai rumah laku kan. Jadi kita barang kita angkut-angkutin dulu. Nah itu kejadiannya di kamar atas, itu ada yang ngintip. Dari jendela kamar atas. Ada yang ngintip. Posisi kita lagi di luar. Satu di luar, satu di dalam. Gitu, jadi posisinya kita lagi di luar, lagi nenangga lah. Kan kalau nenangga kan kalau dari atas kan kelihatan itu ada yang ngintip kan, ibarat kata seperti itu kan. Nah itu posisi ada yang ngintip, anak perempuan. Rambutnya segini. Itu dari jendela, itu posisi mau dijual. Gitu. Beberapa kali mau ngejual rumah itu susah. Karena digangguin yang ngeliat ya. Iya, yang mau beli ya. Yang mau belinya, iya. Jadi udah beberapa kali, itu kurang lebih ada kali hitungan tahunan deh. Beberapa tahun tuh nggak laku-laku. Survei, Dilatih setan. Survei, digangguin apa segala macem katanya kayak gitu kan. Sampai akhirnya rumah itu laku, ada yang mau, akhirnya kita lepas dengan harga negonya dari dia. Gitu. Setelah itu, kita dibagi dua tuh sama yang punya rumah. Ibaratnya misalkan nih rumah itu luas misalkan 200, kita bagi 100-100, misalkan ada yang 5B, 5A seperti itu kan. Nah, pada saat rumah itu selesai dijual, direnovasi sama yang beli, ada yang ngontrak 1 tahun, kabur dong. Nggak betah karena digangguin. Yang di tempat A ini nih, A ini tuh dengan kondisi dari pintu pagar, carport, garasi tuh yang barang dia acak-acak dari dalam, dengan ruang TV yang ada pala buntung sama dapur yang ada nengnya itu, yang A ini nih, gitu ibaratnya. Nah itu udah berkali-kali orang ngontrak di situ tuh nggak bisa-bisa. Nggak ada yang kuat ya? Nggak ada yang kuat. Jadi 1 tahun dia udah bayar ke yang punya, bertahan 6 bulan. Ditanya. Kadang pada saat kita kan masih suka main ya, namanya kita masih tetangga lama di situ, kita masih suka main ke tetangga yang lain, ada yang laporan, gini, mau tahu nggak Yan, katanya gitu, emang kenapa? Tuh yang bekas rumah lu tempatin, katanya gitu, emang kenapa? Itu digangguin katanya, ngeliat kuntilanak, katanya suka ada yang lari, anak kecil gitu, hihihi, lagi bercanda gitu, hihihi, gitu. Katanya, emang iya? Iya nggak percaya. Ntar dah gue panggilin orang yang ngontraknya dah, katanya begitu, kata tetangga tuh ngomong. Ih seriusan? Iya, emang udah berapa kali? Udah 5 orang dong. Nggak ada yang betah di situ dari 1 tahun, pindah ke 6 bulan. Ngontrak 1 tahun lagi, bertahan 2 bulan. 1 tahun lagi 3 bulan. Sampai sekarang tuh kosong akhirnya. Berarti rumah masih serem tuh sekarang? Masih. Dan security pun juga kadang kan karena kita deket sama security kan, sama satpam kan, kita deket, kita sering ngobrol. Ini nih bekas rumahnya si Babe, katanya begitu kan, manggilnya Babe ke kakek. Kenapa?
Iya no, banyak banget penunggunya. Berapa kali biar kata direnovasi juga susah banget katanya begitu. Ada aja gangguannya. Entah gue digangguin kunti lah, digangguin inilah bocah lari-lari pakai pampers doang katanya begitu. Di rumah itu. Kadang pas lagi patroli, lagi keliling, diketawain. Hihihi, gitu. Ih, Tapi dikontrakin sih ya. Padahal lu nyoba nginep ya. Mantep tapi tuh. masih kosong. Sekarang kalau mau uji nyali di situ nggak apa-apa. Lah, Yang A ya, kuncinya yang pegang siapa? yang punya rumah ntar kita kontak. Lah bilangnya masa mau dijadiin ini konten horor nanti ngamuk Ya nggak dia. apa-apa, biar ngerasain. Kan Tapi- kalau kita doang yang ngomong kan nggak ngerasain kan. Tapi enggak maksudnya, misal saya mau nginep nih, ya kan, bilang aja mau coba nginep di situ semalam, Iya. tapi nanti nggak nge-shoot bagian depannya, takutnya kan ntar yang kontrak Takutnya, takut, iya, takut. nge-shoot bagian dalam aja, di dalam rumah. Yang itu dong yang A, bener-bener. Iya, Yang sebelah sini ada bisa, orang. ada orang. Yang ini nggak ada. Boleh tuh nanti coba ya. Boleh, ntar aku hubungin. Itu bener-bener itu real nyata. Setiap saya mau nginep nih ada aja kendalanya. Iya. Kemarin apartemen ada ya kendalanya, tiba-tiba ada yang nyewa. Kemana lagi ya? Oh itu aja ya apartemen ya kemarin ya. Mau kita inepin ya, tiba-tiba ada yang nyewa. Ih, kayak nggak dikasih lihat, kayak nggak dikasih buat nge-expose gitu. Kalau Ini di lagi. sini memang bener-bener kosong. Nggak tahu nih boleh apa nggak nih ntar. Saya baru kemarin itu tahun kemarin. Itu masih kosong beneran. Ini sekarang nggak tahu nih ada yang nempatin kayak. Kalau sekarang belum nih, belum nanya. Oke. Belum nanya, tapi kalau tahun kemarin terakhir Desember kemarin tuh masih kosong. Desember, Januari, lah masih. Ya kan jeda kita masih nggak tahu, sebulan ya masih kan? sebulan iya. Mudah-mudahan Itu masih masih- kosong ya. Cobain aja, Heeh. tinggal di situ Semalam aja. semalam aja. Iya, Ke semalam. dapur ya, mainnya di dapur tuh dapur. Ah. Karena yang punya yang ngontrak itu di dapur sama di bekas ruang makan itu yang pada creepy. Gitu. Pokoknya satu rumah itu aja yang bagian depan. Dari mulai teras, carport, ruang tamu, sama garasi ke belakang tuh. Boleh tuh. Mantap Karena tuh. itu bekas kamarnya almarhum kakek. Oke. Itu creepy-nya di situ. Jadi kadang katanya suka ada yang nyanyi onse, ada yang Belanda begitu. Karena kan dulu kakek sering nyanyi itu. Oke. Jadi yang kontrak denger itu juga. Onse ya. Iya, pakai bahasa Belanda gitu. Onse, gitu. Ada yang lihat begitu. Makanya kita bilang, ih kok bisa ya katanya. Makanya sampai sekarang emang bener-bener real nggak ada yang ngontrak sampai saat ini. Udah bener-bener itu creepy banget. Karena di dekat rumah situ kan ada tuh ngontrak di beda blok. Itu tuh ada anak muda, itu kan kena diabetes, orangnya gemuk gitu kan. Ininya bolong belakangnya. Aduh. Bolong gitu kan. Nah, cerita dari security nih. Kemarin saya didatengin si gendut katanya. Saya pikir dia masih hidup katanya begitu kan. Jadi dia begini di pos security. Gini, Pak, ngopi? Iya, mau ngopi nggak? Gitu, ngobrol biasa. Gitu, pas dia lihat ke bawah kakinya ngambang. Ininya bolong. Pagi-paginya security-nya cerita. Itu nggak ngerti lagi tuh komplek apa namanya. Tapi itu rumah itu satu gang yang rumah yang kita tempatin tuh bunuh diri 2 orang, 2 rumah yang di ujung sama rumah tengah. Coba itu dengan posisi jalan yang sebelah sini juga bekas orang meninggal, jadi kita nggak bisa kemana-mana tuh di Apit dengan kondisi rumah begitu horor. Jadi kalau orang yang mau ke situ, kalau nggak ada kita orang nih, maksudnya yang udah bener-bener lama tempatin di situ, nggak ada yang mau masuk. Ya mudah-mudahan ya teman-teman ya dikasih izin sama yang punya rumah ya kan, lumayan kalau ini kita ke sana. Amin. Dan ini berarti udah semua ya ceritanya ya, udah Iya. cerita semua dari awal sampai pindah lu. Sampai Berapa tahun total tinggal di situ? Dari 95. 95 pindah terakhir 2000. Terakhir 2018. Udah lama banget itu. Kan 2020 dijual katanya. 2000, iya, tapi kan kita pindah barang 2018. Oh iya. Pindah orangnya 2020. Hmm. Kan barangnya dulu kan yang pindah. Ya kan kita nungguin sampai akad. Iya benar juga. Oke, berarti udah semua diceritain ya, awal tinggal di situ 95 sampai Iya. 2018 terakhir ya.
Luar biasa, dor gangguan ini. Itu gangguan-gangguan yang serem diceritain, yang nggak diceritain, yang gangguan-gangguan lain kecil-kecil masih banyak lagi ya Masih kayak. banyak lagi, makanya kalau misalkan Nggak habis ini. nggak mah. habis, pasti Ceritanya panjang banget. ada kok. narasumber yang lain yang pasti ngalamin. Bisa jadi kan Ade nanti mau cerita juga ya Iya. kan, ajak juga ke sini mau Itu cerita. ada lagi dia, soalnya beda lagi dia Nah, ceritanya. mantep tuh, Kan ajak lagi tuh. masing-masing kan punya pengalaman sendiri benar. ya. Nanti ajak aja ke sini adenya ya kan. Pokoknya Kak Dian, thank you banget udah Iya, nyeritain ini sama sama-sama. teman-teman di rumah. Pokoknya lancar terus urusan-urusannya ya. Amin ya Allah. Amin. Dan buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung nyambung ke WA kita ya. Klik yang daftar jadi narasumber, oke? Dan akhir video ini gue Gilang izin pamit, Kak Dian juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.